Oke, hai kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 11 Juni 2020. Ya, karena hari ini tadi siang jam 12 saya pergi makan siang bersama teman saya dan selesai makan siang kurang lebih jam 2.30 lah ya. Jadi kita sambil makan, sambil ngobrol dan setelah itu kita jalan-jalan. Jadi begitu selesai jalan-jalan, waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 3 siang. Tapi saya berusaha menyempatkan diri untuk berkunjung ke downtown Los Angeles yang di dekat-dekat ya. Jadi hari ini kita pergi yang dekat-dekat. Nah, karena di downtown Los Angeles sangat banyak objek wisata ya, tapi kan nggak semuanya buka, kan masih ada yang tutup karena lockdown. Jadi saya pergi ke 3 tempat, yaitu maksud saya hari ini saya memutuskan untuk pergi ke hanya 3 tempat. Jadi kita langsung aja ke tempat yang saya maksud dan kita sambil melihat apa yang saya rekam dan sambil kita berbincang-bincang. Oke kawan-kawan, sekarang waktu menunjukkan kurang lebih jam 3:10 ya. Jadi kita agak telat sampai di downtown. Jadi hari ini kita mau pergi ke Grand Central Market dan Angel Flight. History Spring itu jalanan biasa ya. Jadi sekarang kita langsung menuju ke Grand Central Market dulu. Jadi ini adalah sejenis tempat makan-makan. Jadi ini dibuka dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam. Jadi buka 12 jam. Dan tempat ini dibuka sejak tahun 1917 sampai hari ini. Jadi tempat ini biasanya sangat ramai. Tapi karena hari ini saya jam 3 baru sampai di downtown, saya memutuskan untuk langsung ke sini karena dekat. Ya, jadi hari ini kita masih di downtown. Ini adalah bagian luar. Jadi biasanya di sini ramai ya, banyak orang nongkrong, duduk-duduk, ngobrol, beli minum, beli makan. Tapi hari ini masih sepi. Jadi kita langsung masuk ke dalam aja ya. Dan tunda-tunda lah. Jadi kita lihat ada apa di dalam ini. Jadi di sini adalah seperti tempat makan-makan ya, tempat nongkrong gitu. Baru yang spesial dari tempat sini adalah banyak makanan Latin seperti dari Meksiko, Brazil, El Salvador, Argentina ya. Jadi kita bisa lihat masih banyak yang dibuka ya. Jadi kita pelan-pelan jalan, biasanya di sini sangat ramai. Jadi itulah situasi di dalam ini ya, di Grand Central Market untuk hari ini Kamis 11 Juni 2020. Biasanya di sini antri nih. Jadi bisa dilihat ya, itu makanan Meksiko. Ya seperti ayam goreng, beef stick goreng, ya daging sapi dan lain-lain. Jadi di sini juga dijual seperti buah-buahan. Yang pasti di sini yang istimewanya adalah kita gampang untuk mendapatkan berbagai jenis makanan Latin. Jadi kalau Anda punya waktu, silakan datang ke sini untuk melihat-lihat dan membuktikan secara langsung. Nah, kalau ini sih seperti makanan Asia ya, makanan Jepang itu. Jepang. Baru sampingnya baru ada orang jual sushi. Dan itu adalah harga-harga makanannya. Nah, jadi ini sushi ya. Juga seperti ini, jadi ada harganya, baru ada gambar makanannya juga. Jadi ini belum buka. Ini tempat jualan seperti bakpao. Oke, inilah bentuk-bentuk tempat duduk yang ada di dalam ya. Jadi ini saya mau Anda langsung melihat situasi saat ini di Grand Central Market ya. Situasi saat ini setelah lockdown dibuka. Ya, jadi masih banyak yang tidak buka. Alasannya karena apa? Kan baru-baru buka nih, masih sepi. Jadi itu alasannya kenapa mereka ada sebagian pengusaha masih belum membuka usahanya. Jadi itu alasannya. Oke, kita jalan terus, pelan-pelan jalan ya. Jadi kita putar balik nih ya. Ini kurang lebih ada 3 baris nih. Jadi tadi dari tengah kita jalan ke kanan dan sekarang kita jalan ke kiri. Sekarang kita ketemu makanan Meksiko, taco. Ya, TACO. Taco itu jenis roti di dalamnya ditaruh daging sapi atau daging ayam. Jadi ada pilihannya. Jadi itu disebut taco ya, TACO. Sekarang kita belok kiri. Kita mau lihat. Jadi masih belum buka ya.
Oke kawan-kawan, kalau ini beda lagi. Kalau ini tempat jualan minum-minum seperti jus atau minuman-minuman barat gitu. Jadi harga bervariasi ya. Yang pasti di sini lebih murah dibandingkan kalau Anda membeli makanan di tempat lain. Karena ini memang khusus untuk jual makanan-makanan dari negara Amerika Latin, ya. Kalau ini dari El Salvador, ya, itu adalah salah satu negara yang berada di Amerika Selatan, ya, bagian dari negara Amerika Latin. Oke, kalau ini yang kiri ini jualan rempah-rempah, ya, jadi ini dia jual rempah-rempah nih. Ya, tulisan Spanyol lah, jadi saya tidak tahu artinya apa. Pokoknya sejenis rempah-rempah. Kalau ini ikan asin, ya, kalau sampingnya juga ikan asin, bedanya lebih besar. Beda di sana. Kalau ini apa nih? Nggak tahu lah. Pokoknya makanan-makanan dari Amerika Latin. Kalau ini apa nih? Ini seperti kacang-kacang ya. Ada pisang goreng. Kalau ini tempat orang jual buah. Ya, jadi Anda boleh juga buka usaha di sini dan tidak harus jual makanan yang jadi, bisa juga jual buah-buahan, terserah Anda. Kalau di sini tempat orang jualan seperti minum-minuman keras ya, baru di sini adalah makanan Asia. Jadi saya masih ingat di sini rame banget ini ya, dia ini spesialnya jualan mie goreng, nasi goreng, ya, ini jual makanan Asia. Jadi benar suasana di sekitarnya. Jadi kita pelan-pelan jalan dan kita telusuri, kita lihat langsung ya. Kalau sejarah saya rasa Anda bisa lihat di Google ya. Jadi fokus saya adalah saya mau Anda tahu kondisi saat ini. Jadi saya kurang fokus kepada sejarah, yang penting inti ceritanya saya katakan kepada Anda, dan tentunya 100% adalah kondisi saat ini ya di Amerika setelah lockdown dibuka. Jadi sekarang kita jalan. Jadi masih banyak yang belum buka. Sticky rice itu adalah pulut, ya. Kalau di Indonesia kita bilang pulut. Jadi di Amerika sticky rice. Dan sekarang kita udah keluar dan kita langsung ke tempat kedua, Angel Flight. Jadi ini di seberangnya Grand Central Market, ya. Jadi ini adalah lokasi kedua yang akan kita kunjungi. Ya, jadi ini di seberang. Itulah alasan kenapa saya memilih hari ini untuk ke Grand Central Market. Jadi untuk menghemat waktu ya, karena sekarang udah jam 3 lebih nih. Oke, kita pelan-pelan jalan. Sebenarnya masih banyak tempat wisata di downtown ini, tapi banyak yang masih belum buka. Seperti ini. Biasanya kita bisa naik kereta itu satu orang $1. Tapi karena sekarang masih belum buka, ya udahlah, kita putuskan untuk jalan kaki dari sebelah kiri. Karena di sebelah kiri itu kan ada tangga. Jadi kita naik ke atas dengan cara jalan kaki lewat tangga. Biasanya di sini bisa naik ya, kita bisa naik kereta api dengan membayar $1 per orang untuk sekali naik. Dan kalau turun harganya juga sama, $1 per orang. Jadi kita langsung naik aja nih ya, jalan kaki ya. Oke, kita mau naik ke atas dan jadi kita akan melihat pemandangan dari atas seperti apa. Kita pelan-pelan jalan ya, panas nih. Sudah kita persingkat, kita udah naik, dan Anda bisa lihat bentuk kereta apinya seperti apa. Dan kita coba lebih dekat lagi, kurang lebih segitu. Dan kita jalan lagi, dan kita sudah mau hampir sampai di atas. Dan kita langsung lihat di atas pemandangannya seperti apa sih. Jadi dari sini kita bisa melihat banyak gedung-gedung tinggi ya, gedung-gedung pencakar langit nih. Skyscraper of Los Angeles. Jadi kira-kira beginilah bentuknya ya. Jadi ini adalah gedung perbankan, gedung perkantoran ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada juga gedung apartemen. Jadi saya akan rekam dari berbagai sisi dan Anda bisa melihat bentuknya langsung. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Baru yang di bawah itu adalah tempat seperti konser terbuka ya. Di sini ada kadang-kadang ada band ini. Di sini nyanyi untuk menghibur penonton secara gratis tanpa bayaran.
Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 11 bulan 6 tahun 2020. Jadi ini adalah tempat ketiga yang kita kunjungi untuk hari ini, yaitu Cielito Lindo ya. Cielito spasi Lindo. Itu adalah bahasa Latin, bahasa Spanyol. Nah, sebelum kita ke tempat tersebut, kita ada melewati satu tempat nih di sekitar sini, yaitu Pico House. Jadi Anda bisa lihat, Pico House itu adalah salah satu rumah berhantu yang ada di Los Angeles. Tapi sekali lagi saya ingin saudara tahu ya, bahwasanya konten saya ini bukanlah konten horor. Jadi video YouTube yang saya buat ini bukan konten horor ya. Jadi ini adalah konten pariwisata yang ada di seluruh Amerika. Jadi ini kebetulan aja kita lewat nih, kebetulan. Ya, ini adalah Pico House. Nanti mungkin suatu hari kalau ada waktu kita coba buat konten horor. Kita akan menelusuri tempat-tempat angker yang ada di Amerika. Tapi untuk sekarang tidak. Ya, jadi ini kebetulan lewat aja nih. Kebetulan lewat. Oke, jadi kita langsung aja ya. Kita lihat situasi di sekitar kita. Oke, kita langsung menuju ke tempat yang kita masuk dah, Cielito Lindo. Jadi masih sepi ya, masih tutup. Tapi saya tetap ingin Anda melihat langsung situasinya. Jadi bukan hanya mendengar dari saya saja. Jadi kita langsung jalan. Dan Anda bisa melihat ya, tutup di sekitarnya. Jadi ini seperti pasar tempat kita belanja barang-barang souvenir ya. Barang-barang souvenir cenderamata dari Los Angeles. Jadi ini adalah pasar Latin ya. Baru di sampingnya juga ada gereja. Jadi Anda bisa lihat situasi di sekitar. Sementara ini adalah tempat untuk seperti membuat acara makan-makan, acara dansa-dansa dari orang Latin. Jadi mereka diadakan di sini. Oke, kita langsung jalan aja ya. Kita mau lihat benar nggak tutup atau nggak nih. Jadi ini adalah tempat ketiga yang kita kunjungi hari ini setelah Grand Central Market dan satu lagi saya lupa apa namanya. Yang pasti ini tempat ketiga yang kita kunjungi. Oke kawan-kawan, inilah lokasinya ya yang kita maksud, Cielito Lindo. Jadi tempat ini dibangun sejak tahun 1934 sampai hari ini. Jadi di sini adalah tempat di mana kita turis bisa menemukan souvenir khas orang Latin yang ada di negara Amerika ya. Maksud saya di Los Angeles ini, di negara bagian California. Jadi di sini kita bisa melihat banyak toko-toko yang masih tutup ya. Jadi mereka tidak berani buka, soalnya kan sepi. Kalau buka kan butuh biaya operasional ya, seperti gaji karyawan yang perlu dibayar. Nah, sementara pengunjung sepi kan rugi gitu loh ya, pemasukan kurang. Jadi saya hari ini Kamis langsung bawa Anda ke sini ya. Jadi ini dekat dengan Grand Central Market. Jadi itulah alasan kenapa saya memilih untuk ke sini. Ya, jadi Anda bisa melihat yang saya rekam ini dari berbagai sisi. Banyak toko-toko ataupun restoran ya, yang banyak yang masih belum berani buka karena sepi pengunjung. Itu alasannya. Dan Anda bisa lihat ya, ini restoran. Bagaimana kalau yang sebelah kanan ini toko-toko kecil. Oke, sekarang saya bawa Anda lihat ya, yang di sebelah kiri ini adalah objek wisata ya. Jadi ini adalah rumah Villa Adobe. Saya pernah ke sini tahun 2018. Tapi pada saat itu saya belum punya video YouTube, jadi saya masukkan video rekaman saya di Facebook saya. Ya, jadi adalah Villa Adobe ya. Jadi ini adalah sebuah rumah pengasingan untuk salah satu orang yang berpengaruh di Los Angeles. Ya, jadi ini gratis masuknya. Cuma sekarang lagi tidak dibuka. Lain kali.
Oke, sekarang kita telusuri bagian lain dari lokasi ini. Jadi kita bisa melihat ya, banyak yang belum buka. Oke, kita terus jalan, kita bisa lihat sepanjang jalan ini sama semua ya. Banyak yang belum buka, dan kita terus jalan. Yang tinggi-tinggi itu adalah bangunan gereja Katolik. Oke, kita terus jalan. Jadi Anda bisa lihat ya, asli masih belum buka. Tanggal 11 Juni 2020 hari ini. Dan sekarang kita mau jalan-jalan di daerah sekitarnya. Jadi ini adalah salib yang ada di depan pintu masuk. Ya, jadi inilah The Lahenal, The Los Angeles. Oke, ini adalah tempat untuk tato ya. Maksudnya tato sementara yang 2 minggu. Tato temporary ya. Dan kita akan lihat situasi di sekitar. Begitu panas, cuaca kurang lebih 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi ini juga sama ya. Ini adalah toko-toko yang menjual souvenir seperti gantungan kunci, topi, pakaian-pakaian, dan ini adalah tempat untuk buat acara dansa, acara nyanyi. Jadi saya pernah lihat dan saya upload ke Facebook saya tahun 2018. Dan kita coba jalan di sekitar. Ini adalah di tempat-tempat yang ada di sekitar pasar itu. Ini adalah Pico House ya, rumah hantu yang tadi saya baru jelasin. Oke, sekian dulu video saya. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Macun. Jadi sampai hari ini kita sudah 7 hari jalan-jalan ya. Jadi setiap hari selama 7 hari non-stop kita jalan-jalan. Dan dalam 7 hari ini kita jalan-jalan sejak tanggal 5 sampai hari ini 11. Jadi total 7 hari ya, bukan 6 hari. Jadi Anda bisa hitung ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi pas 7 hari. Dan selama 7 hari ini kita sudah upload total 9 video, termasuk video yang satu ini. Nah, jadi untuk video yang hari ini kita hanya mengunjungi 3 tempat. Yang pertama adalah Grand Central Market, tempat nongkrong ya, tempat makan-makan anak muda di Los Angeles. Dan yang kedua adalah Angel Fly ya, jadi tempat seperti kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit. Dan yang ketiga adalah kita ke Cielito Lindo, tempat orang berjualan souvenir maksud saya ya, souvenir atau cenderamata orang Amerika Latin yang ada di Los Angeles. Jadi menurut Anda dari 3 video yang kita kunjungi hari ini, dari tempat yang kita kunjungi hari ini kan ada 3 video saya buat. Yang mana yang paling bagus? Dan 3 video tersebut saya buat jadi satu, yaitu video yang sekarang. Apa alasannya? Karena banyak, seperti tadi kita ke Grand Central Market, kan ada banyak tempat-tempat makan yang belum buka. Jadi kita tidak bisa expose nih. Kalau saya mau expose kurang sedap, karena makanannya kan tidak ada. Kalau hanya ngomong-ngomong, siapapun juga bisa. Jadi saya nggak mau. Jadi saya maunya pada saat kita ngomong, contohnya kita bahas nasi goreng Meksiko. Jadi nasi gorengnya kelihatan. Nah itu yang sedap. Tapi karena masih banyak yang belum buka, jadi saya putuskan untuk tidak banyak mengekspos barang tersebut. Ya, seperti kita tadi pergi ke Cielito Lindo, tempat orang jualan souvenir, juga di sana kita tidak nampak barangnya. Kalau hanya sekedar ngomong, siapapun bisa hanya ngomong. Jadi saya maunya apa yang omongin itu adalah Anda yang lihat juga. Jadi Anda nilai juga. Jangan cuma ngomong. Betul nggak? Kalau ngomong-ngomong, siapapun bisa ngomong. Jadi saya tidak mau seperti itu. Karena sekali lagi saya ingin menjadi YouTuber yang sukses. Jadi YouTuber yang sukses adalah YouTuber yang mampu menjelaskan konten, artikel kepada pemirsa yang melihat, dan pemirsa juga yang sekalian untuk menilai bagaimana dengan konten penyampaian atau penjelasan tentang objek wisata ataupun hal yang sedang dijelaskan. Jadi itu adalah seorang yang sukses di bidang yang dia jalankan. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, jadi di Los Angeles ini perkiraan saya meleset. Tadinya saya pikir di Los Angeles sudah banyak tempat yang buka ya, tapi ternyata selama seminggu ini kita pergi untuk berkunjung, masih banyak tempat yang tidak buka.
ya. Apa alasannya kita nggak tahu, mungkin karena masih sepi, makanya pengusaha atau pemilik usaha tersebut memutuskan untuk tidak membuka dulu untuk sementara. Nah, karena kan biaya operasional itu kan besar, jadi itu adalah salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Seperti kita buka usaha kan, kita kan perlu bayar listrik, bayar air, ya kan? Itu kan gaji karyawan, itu kan semua kan perlu dipertimbangkan. Jadi saya bukan banyak cerita, tapi saya ingin menjelaskan kepada Anda. Jadi saya mau Anda itu tahu apa yang saya lihat langsung, ya. Walaupun saya tidak bisa merekam 100% apa yang saya lihat, tapi kurang lebih saya sudah merekam 90%, ya. Jadi Anda bisa menilai itu benar atau tidak. Dan saya juga ada live di dalam. Jadi itu membuktikan saya berada di lokasi tersebut. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Dan kalau Anda memang suka dengan video saya, harap di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.